Semua peperangan didasarkan pada tipu daya. Kutipan abadi dari Sun Tzu ini seolah melampaui batas ruang dan waktu. Ia bukan hanya milik medan perang kuno di Tiongkok, melainkan juga relevan dengan denyut kehidupan modern, termasuk gejolak sosial politik yang kini mengguncang Indonesia. Kata-kata itu ibarat kunci yang membuka tabir bahwa di balik setiap pergerakan massa, di balik setiap seruan perubahan, selalu ada dinamika tersembunyi yang tak kasat mata oleh pandangan awam. Di jalanan, ribuan wajah tampak lelah. Suara teriakan bercampur dengan nyanyian protes, bendera dan spanduk berkibar. Sementara asap dan debu menutupi pandangan. Dari kejauhan, pemandangan itu terlihat sederhana. Rakyat marah, rakyat menuntut, rakyat menolak. Namun, apakah benar semudah itu? Apakah amarah di jalanan hanya lahir dari keluhan sehari-hari? Ataukah ia bagian dari skenario yang jauh lebih besar? Seperti halnya sebuah catur politik, setiap pion yang bergerak membawa pesan tersembunyi. Para demonstran mungkin datang dengan hati tulus, menuntut keadilan atau melawan kebijakan yang dirasa menindas. Namun di balik barisan mereka, ada kepentingan yang berlapis-lapis. Ada kekuatan yang berusaha memanfaatkan gelombang rakyat untuk menekan lawan politik. Ada pula tangan-tangan tak terlihat yang menabur api, memastikan bara ketidakpuasan tetap menyala. Narasi ini bukan untuk meremehkan suara rakyat, justru sebaliknya. Ia menunjukkan betapa penting dan berharganya suara itu. Tetapi sejarah telah berkali-kali mengajarkan bahwa di setiap pergolakan besar selalu ada dua cerita yang berjalan beriringan. Kisah rakyat yang berjuang dengan ketulusan dan kisah elit yang menenun strategi demi kepentingan kekuasaan. Maka, jika kita kembali pada petuah Sun Tzu, tipu daya dalam perang tak hanya soal menyamarkan pasukan atau mengecoh lawan. Dalam konteks hari ini, tipu daya bisa berarti framing media, opini yang dibentuk di ruang digital, hingga narasi yang dirancang untuk menggiring kesadaran kolektif. Pertarungan bukan lagi semata soal senjata, melainkan soal siapa yang mampu menguasai cerita. Dan di titik inilah Indonesia sedang berada, di mana rakyat, pemerintah, dan para pemain bayangan saling berhadapan. Apa yang terlihat di permukaan hanyalah sebagian kecil dari kebenaran. Sementara kisah yang sesungguhnya, seperti kata Sun Tzu, tersembunyi dalam lapisan-lapisan tipu daya yang menunggu untuk diungkap. Dalam beberapa pekan terakhir, kita menyaksikan gelombang demonstrasi besar-besaran. Ratusan hingga ribuan orang turun ke jalan, membawa poster, meneriakkan tuntutan dan menyalakan api perlawanan. Dari luar, semuanya tampak sederhana. Rakyat yang marah, rakyat yang lelah menghadapi harga-harga yang terus naik, pengangguran yang tak terbendung, dan jurang ketidakadilan yang semakin melebar. Namun bila kita berhenti sejenak untuk melihat lebih dalam, pertanyaan besar mulai muncul. Apakah semua ini murni suara hati rakyat? Atau ada tangan-tangan tersembunyi yang sengaja menyalakan bara itu pada waktu yang tepat? Dalam politik, kekacauan seringkali bukanlah bencana, melainkan peluang. Bagi sebagian kelompok, semakin gaduh sebuah negara, semakin besar kesempatan untuk merebut panggung. Penderitaan ekonomi memang menjadi bahan bakar, namun api sebesar ini tak akan menyala tanpa percikan yang disengaja. Dan di titik inilah muncul satu isu krusial yang kerap membayangi pergerakan rakyat di seluruh dunia. Operasi False Flag. Sebuah taktik lama namun efektif. Provokasi yang diciptakan untuk mengubah wajah sebuah perjuangan. Aksi damai sengaja disusupi agar publik hanya melihat kerusuhan, bukan aspirasi. Agar mereka yang menuntut keadilan justru dicap sebagai perusuh. Lebih jauh lagi, skenario seperti ini bisa menjadi jalan bagi penguasa untuk melegitimasi tindakan represif, bahkan membuka ruang bagi intervensi militer. Maka, masyarakat didorong untuk jeli.
agar bisa membedakan mana suara murni rakyat dan mana yang lahir dari rekayasa aktor-aktor terorganisir dengan agenda tersembunyi. Narasi berlanjut dengan menyoroti taktik klasik yang sudah berusia ribuan tahun. Divide et impera, pecah belah dan kuasai. Sejarah mencatat strategi ini telah dipakai sejak zaman kerajaan kolonialisme hingga era modern. Membenturkan rakyat dengan aparat atau bahkan memecah belah sesama rakyat sendiri adalah cara paling efektif untuk melemahkan solidaritas. Bayangkan, ketika rakyat saling mencurigai, ketika sesama kawan seperjuangan saling menuding, maka perjuangan kehilangan arah. Sementara itu, kekuasaan tetap kokoh di tangan segelintir elit yang pandai memainkan catur politik. Namun, di balik semua itu, ada bahaya yang lebih besar. Bahaya yang lahir bukan dari musuh di luar, melainkan dari dalam diri sendiri. Emosi yang tak terkendali. Kemarahan yang tulus bisa dengan mudah dieksploitasi. Amarah yang murni bisa diarahkan ke jalan yang salah. Fokus perjuangan pun bergeser, bukan lagi pada tuntutan transparansi, keadilan, dan perbaikan sistem, melainkan pada dendam sesaat yang hanya menguntungkan mereka yang menginginkan kekacauan. Rakyat harus tetap teguh, berpikir jernih, dan menjaga kesadaran. Jangan sampai perjuangan yang seharusnya luhur berubah menjadi permainan politik yang dimainkan oleh segelintir aktor. Karena perjuangan sejati bukanlah tentang siapa yang paling keras berteriak, tetapi siapa yang paling konsisten menjaga arah. Tujuan akhir dari perjuangan ini bukan hanya sekadar menurunkan harga, memperbaiki ekonomi, atau mengurangi angka pengangguran. Itu semua penting, namun masih berada di permukaan. Yang lebih mendasar adalah membangun sebuah sistem yang adil, transparan, dan bebas dari ketimpangan struktural. Sebuah tatanan di mana suara rakyat benar-benar dihargai, di mana kekuasaan tidak lagi menjadi alat segelintir elit, melainkan menjadi cermin dari keadilan sosial yang merata. Solidaritas rakyat adalah senjata terkuat, lebih tajam daripada pedang, lebih kokoh daripada tembok, dan lebih berbahaya daripada strategi politik manapun. Selama masyarakat tetap bersatu, menjaga kewaspadaan, dan berpegang teguh pada cita-cita keadilan, maka segala bentuk manipulasi, sekuat apapun propaganda yang disebarkan, bahkan tipu daya yang paling licik sekalipun, tidak akan mampu memadamkan semangat perjuangan itu. Sejarah bangsa ini telah berulang kali membuktikan bahwa ketika rakyat berdiri bersama, mereka mampu mengubah arah peradaban. Dari masa perjuangan kemerdekaan hingga gelombang reformasi, kekuatan sejati selalu lahir dari kebersamaan. Api yang menyala di hati rakyat bukan sekadar simbol perlawanan, melainkan cahaya harapan yang tak pernah padam. Cahaya itu akan terus menerangi jalan, bahkan di tengah gelapnya penindasan dan kabut kebohongan. Ia menjadi kompas yang menuntun bangsa menuju perubahan yang lebih adil dan bermartabat. Solidaritas bukan hanya tentang turun ke jalan, melainkan juga tentang merawat persatuan, menjaga nurani, dan menolak tunduk pada segala bentuk ketidakadilan. Dan selama api itu tetap menyala di hati setiap individu, bangsa ini tidak akan pernah kehilangan arah. Justru dari kobaran solidaritas itulah lahir kekuatan untuk melawan, bertahan, dan akhirnya menang. Karena pada akhirnya, bukan tipu daya yang menentukan arah sejarah, melainkan tekad rakyat yang bersatu untuk membangun masa depan yang lebih baik.